bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah keluasannya itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini keutamaan yang Allah anugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka apa yang ada di balik ucapan Nabi ini? Ridhoi keputusan Allah. Ridhoi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggapan, asumsi dan pemahaman akal kita, mungkin sebagian orang tidak terima. Tetapi disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi masing-masing kita tentang hamba tersebut nanti husnuzon atau enggak sama Allah gitu. Hamba ini nanti husnuzon atau tidak sama Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dunia kepada sebagian orang, ada kelebihan harta yang dia miliki, dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu gitu. Nah, kita melihat hal tersebut, apakah ini bentuk suatu ketidakadilan? Waliyadzubillah, seorang hamba yang beriman, yang dia mukmin kepada Allah sampai berprasangka kepada Allah, Allah tidak adil, ini nggak boleh. Yang demikian ini mencelakai keyakinan dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin hambanya di situ iman atau enggak sama Allah. Allah ingin hambanya di situ tetap husnuzon atau tidak dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dirinya. Maka kalau kita lihat jawabannya di dalam Al-Quran, Allah itu baru akan meridhoi hambanya itu ketika hambanya ridho kepada Allah. Ini yang Allah tegaskan di dalam surah At-Taubah, ketika Allah meridhoi sahabat-sahabat Nabi, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah ridho dengan mereka, wa radu'an, dan mereka pun juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang kita ambil pelajarannya, bahwasanya ketika kita ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan sebab hamba tersebut akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kan kalau kita lihat orang-orang miskin yang tanya kepada Nabi SAW, oh banyakkan pahalanya orang kaya dong. Itu kan hitung-hitungan manusia. Kita nggak tahu hitung-hitungan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi SAW pernah menyampaikan, wa ashabul jaddi mahbusun. Orang-orang kaya itu tertahan masuk surga, sedangkan yang miskin itu masuk duluan. Kenapa? Hisabnya sedikit. Nah, kita tidak tahu kan rencana Allah nanti di akhirat. Nah, ketika Nabi SAW kabarkan di tempat yang lain, ini orang-orang kaya ketika mau masuk surga, tes wawancaranya itu lama gitu. Orang miskin nggak ada harta kan, sudah masuk. Kamu sudah ada amal solehnya, sholat, sudah ada amal ini udah masuk kan. Yang orang kaya secara matematika mata manusia, dia berinfak sekarang, tapi yang dia simpan sama yang dia infakkan banyakkan mana? Nah, itu kan Allah yang tahu. Nah, yang dia infakkan ini yang di mata manusia, yang dia simpan nggak ada manfaatnya. Itu nanti dihisab sama Allah, ditanya. Ini kemudian panjang dia wawancaranya nanti ya untuk bisa masuk surga. Nah, kita nggak tahu rencana Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kekurangan, yang diberikan ujian. Maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita, hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah. Ini yang Allah tetapkan bagi kita, ya ini yang kita ridhoi, agar Allah Subhanahu wa taala juga meridhoi kita.